Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan perbandingan antara kedua jurnal terkait judul CMC. Saya Muhammad Afril Lustianto, NIM 485. Saya Fadila Putri Sasongko, NIM 256. Saya Ziani Salsabila Deazuri, NIM 298. Saya Putri Septianing Tias, NIM 212. Yang pertama ada kajian teori. Untuk jurnal yang pertama, yaitu penelitian ini mengeksplorasi dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial remaja selama pandemi COVID-19. Fokusnya adalah bahwa media sosial dapat berpengaruh baik atau buruk terhadap kesehatan mental individu. Hal ini dibuktikan dari trafik penggunaan media sosial di masa pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan sebesar 40%. Untuk jurnal yang kedua, karakter CMC yang asinkronis memberi cukup waktu kepada si pengirim dan si penerima untuk mengedit komunikasi mereka, yang menjadikan interaksi di dalam CMC lebih bisa dikontrol serta mengurangi tekanan di dalam interaksi face to face. Next. Topik masalah. Jurnal nomor 1, dampak penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan mental dan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Salah satu dampak positifnya ialah masyarakat lebih cenderung menggunakan handphone dan update melalui di rumah. Mereka cenderung mengekspresikan emosinya melalui sosial media yang bisa mengubah stigma tentang kesehatan mental. Dampak negatifnya salah satunya adalah ketergantungan yang dapat membuat seseorang tersebut sering menggunakan HP secara berlebihan. Jurnal nomor 2, penggeseran dalam lingkup komunikasi massa akibat adanya pola komunikasi melalui media sosial. Hal ini dapat dicontoh. Salah satunya ialah masyarakat lebih memilih membaca berita melalui HP daripada membaca berita melalui radio, koran, maupun televisi. Next. Nah, selanjutnya ada analisis data. Jurnal yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tipe explanatory research dengan teknik sampling purposif pada remaja usia 12-18 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Remaja berusia sekitar 12-18 tahun yang aktif ini menggunakan media sosial, populasi remaja sebanyak 700 dan sampel minimal 254 dihitung berdasarkan rumus Slovin. Yang jurnal kedua yaitu Kulnan dan Markus menyatakan bahwa dalam komunikasi berbasis komputer, CMC, keterbatasan teknologi membuat isyarat nonverbal berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap orang lain, norma perilaku, dan kemampuan mengurangi ketidakpastian komunikasi. Next. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Dari jurnal yang pertama, media sosial itu berpengaruh pada kesehatan mental remaja selama pandemi COVID-19. Nah, penggunaan bijak dan regulasi emosi itu dapat mengurangi dampak negatif, teman-teman. Sementara kontrol diri itu diperlukan untuk menghindari konsekuensi buruk bagi diri kita sendiri. Nah, meskipun bisa menjadi sumber dukungan sosial, penggunaan tanpa kontrol itu berpotensi merugikan. Nah, remaja umumnya itu menggunakan media sosial untuk mencari informasi, untuk berkomunikasi, untuk belajar, daring, dan hiburan. Begitu. Lalu ada jurnal yang kedua, CMC itu merupakan suatu pola baru dalam berkomunikasi yang tidak dapat kita bendung penggunaannya di masyarakat saat ini. Nah, CMC ini memiliki sangat banyak masalah atau perspektif yang berbeda untuk diteliti sebagai upaya untuk lebih memperkaya khasana keilmuan komunikasi. Nah, yang perlu digarisbawahi yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita, teman-teman. Jadi begitu
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.